Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Hari ini saya terangkan tentang konfigurasi elektron. Ya, konfigurasi elektron itu kita harus pahami dulu pengertiannya, bahwa konfigurasi elektron itu adalah bagaimana sebaran atau distribusi elektron-elektron ke dalam kulit-kulit atom. Ya, jadi kita mengenal kulit-kulit atom, atau di dalam tabel periodik unsur itu dinamakan juga dengan perioda. Nah, jadi pengertian dari konfigurasi elektron itu adalah bagaimana sebaran atau distribusi elektron ke dalam kulit atom. Nah, jadi di dalam tabel periodik unsur itu nanti dibedakan lagi, ada yang namanya perioda dan ada golongan. Perioda atau kulit itu terdiri dari kulit K, kulit L, kulit M, N, O, P, Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kulit ya di dalam tabel periodik. Nah, bagaimana sebarannya? Bagaimana kita membuat suatu konfigurasi elektron? Maka ada aturannya. Aturan konfigurasinya. Salah satunya adalah bahwa jumlah maksimum elektron di dalam kulit atom itu memenuhi rumus 2n kuadrat, di mana n ini adalah kulit. Nah, jadi kalau kulit ini kulit pertama, berarti n sama dengan 1, maka 2 kali 1 dikuadratkan sama dengan 2 elektron. Maka jumlah elektron yang berada pada kulit pertama itu paling banyak itu 2. Nah, selanjutnya kulit kedua, maka di sini jumlahnya adalah 8 maksimum. Begitu seterusnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Misalnya suatu unsur X dengan nomor atom 5. Nah, bagaimana konfigurasi elektronnya? Lihat. Ini kulit K, ini kulit L, ya. Kulit K itu maksimumnya 2. Kulit L maksimumnya 8. Tapi karena di sini hanya 5, 2 sudah ada, berarti tinggal 3. Jadi 2, 3. Itulah konfigurasi elektron dari atom bernomor atom 5, dari unsur bernomor atom 5. Selanjutnya misalnya 11, maka 2, 8, 1. Jadi ada 3 kulit yang terisi pada unsur X ini yang nomor atomnya adalah 11, 2, 8, 1, ya. Jadi tidak boleh dia 2, 9. Kenapa? Karena aturannya tadi 2n kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita juga mengenal ada namanya istilah elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi, kita singkat EV aja, adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Elektron terluar yang berada pada kulit terluar. Nah, dari konfigurasi elektron ini bisa kita lihat mana yang terluarnya. Ini kulit terluar. Kulit terluar berapa elektronnya? 3. Maka 3 ini adalah elektron valensinya. Ini 1. Nah, ini adalah elektron valensinya. Nah, jadi elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Anak-anak sekalian, jadi dalam menentukan sesuatu ada juga hal yang spesifik, ya. Jadi dalam konfigurasi elektron itu akan secara detail nanti akan ditentukan posisi elektronnya. Maka
kita mengenal namanya bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini itu menentukan kedudukan atau posisi elektron di dalam atom. Jadi ada 4 bilangan kuantum. Pertama adalah bilangan kuantum utama. Ini disimbolkan dengan N. Bilangan kuantum utama ini menentukan elektron itu berada pada kulit keberapa. Nah, sementara bilangan kuantum azimut itu tentang subkulit. Nah, di dalam ini azimut inilah juga terbagi menjadi 4 nanti. Ada bilangan kuantum S, orbital ya, maksudnya orbital P dan orbital D serta orbital F. Sementara kalau untuk magnetik ini menentukan posisi lebih detailnya lagi. Kalau tadi ini orbital, di bawah orbital itu ada lagi kamar. Nah, ini disimbolkan dengan huruf M. Sementara S atau bilangan kuantum spin itu menentukan arah putar elektron. Jadi di sini hanya mengenal ada 2 nilainya, yaitu plus setengah dan min setengah. Menyangkut tentang bilangan kuantum yang kedua tadi, yaitu azimut, dia memiliki 4 orbital, orbital S, orbital P, dan orbital D, dan orbital F. Nah, ini nilainya adalah kalau S itu 0, P itu 1, D itu adalah 2, dan F 3. Nah, sekarang kita lihat orbital S. Orbital S itu memiliki 1 orbital. Nah, apa itu orbital? Orbital itu adalah kebolehjadian menemukan elektron atau kemungkinan elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti ya, karena elektron itu berputar terus, jadi posisi pastinya tidak bisa ditentukan. Orang yang mobile aktif itu tidak bisa diam. Nah, seperti itu analoginya. Ini S. Nah, kalau P 3 orbitalnya. Nah, jadi ini ada, maksudnya ini ada 3 kamar. Jadi ini kamar min 1, 0, 1. Ini untuk P. Untuk S. D itu orbitalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 0, min 1, min 2, 1, 2. Ini adalah kamar-kamarnya. Apa gunanya ini? Di sini untuk menentukan nanti nilai dari bilangan kuantum magnetiknya. Oke, selanjutnya F. F ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 0, min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Nah, jadi ini dipakai untuk bilangan kuantum magnetik nantinya. Nanti akan kita lihat contohnya. Jadi setiap orbital ini maksimum itu memiliki 2 elektron dengan pengisian seperti ini. 1, 2. Jadi ke atas dan ke bawah. Tadi Pak sampaikan bahwa bilangan kuantum spin itu memiliki nilai cuma 2. Positif setengah dan negatif setengah. Kalau dia ke atas nilainya adalah plus setengah. Tapi kalau dia ke bawah nilainya adalah min setengah. Nah, jadi di sini maksimalnya hanya 2. Di sini maksimalnya berapa? Karena ada 3 berarti 6 maksimal. Sini ada 5 maksimalnya 10. Sini 7 maksimalnya berarti 14. Nah, oke, sekarang coba kita buat konfigurasi elektronnya. Di dalam membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini, maka itu memenuhi 3 aturan. Pertama, tingkat energi. Yang kedua, larangan Pauli. Yang ketiga, kaidah Hund. Nah, tingkat energi maksudnya adalah bahwa di dalam pengisian elektron itu memenuhi aturan tingkat energi dari rendah ke tinggi. Ini 1S dulu, setelah penuh di 1S baru masuk ke 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan begitu seterusnya. Ini belum lengkap Bapak bikin. Jadi misalnya buatlah konfigurasi elektron dari unsur yang bernomor atom 12 misalnya. Kita ganti unsur bernomor atom 14.
Maka pertama dia harus 1S dulu, 1S2. Selanjutnya 2S2. Lanjut 2P6. 2, 2, 6. Berarti udah 10. Tinggal 4. Setelah 2P 3S. 3S2. 12. Berarti tinggal satu lagi. 3P 3P2. Nah, jadi kalau kita buat orbitalnya ini 2, 1, 2. Ini 1, 2. 2P6 1. Nah, ini yang maksud dengan larangan Pauli. Elektron tidak akan berpasangan sebelum terisi. Jadi mengisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya 3S2. Nah, untuk 3P2 ini satu, 2, 0, salah, min 1, 0, plus 1. Nah, jadi kalau seandainya ditanya berapa harga bilangan kuantum untuk pengisian yang terakhir ini, maka dapat kita jawab N-nya itu adalah harga yang ini 3. Jadi N nilainya 3, magnetiknya magnetik. Nilai yang kedua itu bilangan kuantum azimut L itu SPDF tadi. Yang ini berarti dia P nilainya adalah 1, sementara M-nya itu menjelaskan posisi elektronnya. Ini posisi terakhir adalah pada kamar 0, berarti M-nya sama dengan 0. Kemudian S adalah arah putar elektron, putarnya adalah ke atas. Kalau dia ke atas berarti ada nilainya adalah positif setengah. Baik, Bapak rasa cukup sekian dulu penjelasan tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.